Hingga tak hanya membahayakan, tapi juga membuat gurun pasir jadi bak dialiri sungai-sungai berpasir, yang sebenarnya dari lelehan air hujan es yang melanda Al-Jauf. Kawasan Bandung dan sekitarnya memang sedang diuji oleh cobaan. Tidak hanya kecelakaan di jalanan tol, di sisi lain dari Bandung, sejumlah kawasan Cimahi, Jawa Barat juga diguncang geger karena mendadak turun hujan badai yang terlalu ekstrim. Begitu ekstrimnya sampai-sampai membuat masyarakat yang melihatnya jadi terserang panik dadakan. Bagaimana tidak, hujan dengan intensitas yang tinggi diwarnai angin puting beliung bahkan sempat membuat para pengunjung rumah sakit berteriak ketakutan. Ironisnya, karena membawa angin badai, hujan ekstrim itu pun menumbangkan sejumlah pohon besar yang ada di jalanan. Akibatnya miris, tak hanya menimbulkan kemacetan, tapi juga menelan korban 5 unit mobil hingga truk yang naas tertimpa dahan-dahan pohon Bandung yang terkenal dengan pepohonan yang besar nan rindang, yang pastinya menimbulkan kemacetan luar biasa. Tinggal ikut ke Pararotong. Akhir-akhir ini perakiraan cuaca Indonesia memang akan berpotensi hujan sedang hingga lebat dan disertai angin kencang untuk di berbagai wilayah karena berdasarkan update analisa terkini bahwa hampir 28% wilayah Indonesia sudah memasuki musim hujan. Kemudian sisanya masih dalam masa peralihan. Ini jujur sekarang kita lagi merasakan juga ya, lagi syuting tiba-tiba dari yang panas banget siangnya, tiba-tiba 1 jam kemudian hujan deras, badai, emang cuacanya lagi ekstrim, jadi kita semua emang harus jaga kesehatan juga. Jauh dari kota Bandung, kawasan Ciputat, Tangerang Selatan juga dibuat heboh oleh hujan luar biasa yang diwarnai angin puting beliung. Pasalnya, tidak biasanya kawasan Ciputat dilanda hujan badai disertai angin puting beliung yang bahkan menggulirkan korban tak biasa. Karena gara-gara disapu angin puting beliung, sejumlah atap kios pedagang pasar Ciputat pun jadi korban terhempas hingga mengelupas. Memang, atap kios tersebut terbuat dari baja ringan yang kokoh. Tapi jika berurusan dengan tiupan angin kelas berat sekelas angin puting beliung, atap baja ringan itu pun ambyar, membuat kawasan pasar Ciputat porak-poranda, menghebohkan masyarakat sekitar hingga netizen. Wow, bos, tuh banget sini loh. Pas kejadiannya hujan lebat dan ada angin sedikit, ada angin puting beliung, itu kurang lebih ada sekitaran 3 menit gitu. Nah, itulah terjadinya ambruk, cuman korban jiwa nggak ada. Ya, yang pasti kita semua harus waspada, stay safe dan saling mengingatkan. Keluarga terdekat sih yang paling gampang ya, saling mengingatkan untuk saling menjaga diri. Bumi memang semakin tua. Tak heran jika semakin ke sini semakin banyak saja bencana dan fenomena cuaca mengejutkan terjadi menggegerkan warga dunia. Tidak hanya di Indonesia,
Kawasan Jazirah Arab Saudi pun baru-baru ini menggegerkan dunia. Bagaimana tidak, jika selama ini Jazirah Arab dikenal tandus dan panas karena dikelilingi oleh gurun pasir, tapi di bulan November ini kawasan gurun Al-Jauf justru dihujani oleh hujan es. Uniknya, bukan sebuah hujan es tipis-tipis, tapi justru hujan es yang luar biasa. Sehingga mengubah perbukitan padang pasir yang biasanya tandus dan panas untuk pertama kalinya jadi perbukitan pasir yang diselimuti hamparan putih dari es. Pemandangan ini semakin membuat masyarakat sekitar senang karena melihat salju untuk pertama kalinya di kawasan mereka, tapi juga geger terkejut. Karena untuk pertama kalinya, cuaca ekstrim membuat tanah mereka merasakan turunnya hujan es yang ganas. Hingga tak hanya membahayakan, tapi juga membuat gurun pasir jadi bak dialiri sungai-sungai berpasir, yang sebenarnya dari lelehan air hujan es yang melanda Al-Jauf. ما شاء الله اسفلت مختفي والله يا ابو عبد الله كلش مختفي كلش مختفي شوفوا شلون ناظر لا اله الا الله Tanggapan melihat gurun pasir Arab yang turun salju, memang ini salah satu fenomena yang jarang terjadi. Baru pertama memang Badan Meteorologi setempat memang mengindikasinya ada sistem tekanan rendah yang mengakibatkan wilayah-wilayah gurun tersebut timbul dari badai salju, sehingga hal ini memang patut kita teliti lebih lanjut. Kaget banget, panas, gurun, tiba-tiba ada salju ya. Itu pastinya shock banget sih buat orang-orang di sana ya. Apalagi salju loh, ini dingin, yang biasanya panas tiba-tiba seketika dingin banget gitu. Itu menurut aku stay safe everyone, pokoknya jaga-jaga kesehatan, itu aja sih. Perubahan cuaca ekstrim memang tengah melanda dunia. Tak heran jika kawasan Asia dilanda gelombang panas ekstrim, Jepang pun tak kalah menuai dampak kejutan akibat cuaca ekstrim. Pasalnya Gunung Fuji yang selalu menjadi lambang khas Jepang dengan salju di puncaknya tak lagi sama. Ya, Gunung Fuji memang gunung tertinggi yang selalu menjadi ikon khas Jepang karena puncaknya yang diselimuti salju. Menarik banyak wisatawan datang ke Jepang untuk menikmati pemandangan gunung ini. Salah satunya konten kreator terkenal Indonesia, Jerome Pauline bersama teman-temannya. Tapi belakangan banyak wisatawan yang jadi kecewa karena tak lagi bisa melihat salju di puncak Gunung Fuji. Biasanya di bulan Oktober salju di puncak Gunung Fuji bahkan mencapai puncaknya. Tapi kini di tahun 2024 hingga bulan Oktober berlalu, salju tak kunjung luruh menghiasi puncak Gunung Fuji. Pasalnya untuk pertama kali setelah 130 tahun, baru di tahun 2024 inilah puncak Gunung Fuji mengalami keterlambatan panjang tak ditutupi salju. Para ilmuwan di Jepang justru saling berdebat tanpa bisa memastikan apa penyebab lambatnya salju turun di puncak Gunung Fuji yang ikonik Jepang banget. I've been to Japan a few times before in my childhood, and we always came in October and November time. And as you mentioned, it was always at this time of year, it was always covered by snow. So yeah, it's quite shocking to see at this time of year there's no snow. Wah, Gunung Fuji bagus banget guys. Cantik banget. Untuk himbauan kepada masyarakat bahwa dengan adanya potensi hujan sedang hingga lebat di berbagai wilayah Indonesia,
masyarakat himbau untuk selalu memulai membersihkan lingkungan, kemudian memperkuat infrastruktur, kemudian menyiapkan perlengkapan darurat bencana khusus tas siaga bencana, dan hindari daerah yang mudah terdampak oleh bencana hidrometeorologi.